Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu di dunia sosial ya, dunia media sosial, ada yang bilang ngomong sosial media, nggak tahu lah mana yang benar. Aku kira sudah mereda, ternyata pertarungan, kalau boleh aku mengatakan kata pertarungan, antara teman-teman Kristen Unitarian yang beralah tunggal dengan Kristen Trinitarian yang beralah Tritunggal ternyata tidak seperti yang aku duga. Sudah lerem, kalau orang Jawa bilang sudah tenang, ternyata semakin memanas ya, semakin memanas dan semakin seru. Kalau orang Jawa bilang sahur manuk itu saling ya sahur manuk lah, opo sahur manuk. Sementara bagaimana posisi kita sebagai umat Islam, tentunya kita tetap saja di luar atau tetap menghormati perbedaan internal mereka, karena itu masalah internal mereka. Saya minum dulu madu nih. Alhamdulillah. Ya, biar kita hormati saja. Kita jadi penonton yang baik. Sebelum melihat ini teman-teman, aku minta lihat lagi kajian kita yang kemarin, yaitu tentang Tuhannya Yesus yang menjelaskan tentang surat Al-Maidah ayat di 72 dan 73. Nanti malam 75 diunggah. Jadi yang udah diunggah 72 dan 73 gitu ya. Di sana ada diksi yang membangun sebuah narasi salah satu dari yang tiga. Nah, itu hati-hati. Kalimat salah satu dari yang tiga itu bukan berarti ketiganya bukan Allah, bukan. Tapi diksi yang membangun sebuah narasi itu mengatakan bahwa Islam itu menolak konsep Tritunggal. Gitu loh. Karena apa? Kita juga harus tahu dalam Tritunggal itu bukan tidak ada Allah, cuman dia mencampurkan dengan dua yang lain yang bukan Allah. Itu permasalahannya. Ya, inilah kita perlunya belajar untuk memahami bagaimana agama-agama di luar Islam itu memahami konsep Tuhannya, konsep Allah gitu ya. Jadi bukan Tritunggal itu nggak ada Allah, ada. Gitu. Memang sih pertarungannya itu akan terus menjadi sengit ya, tidak akan reda. Mungkin nanti reda, tapi sengit lagi, reda lagi, sengit lagi. Kenapa? Praposisinya harus kita jelaskan dulu. Sebetulnya sebuah Alkitab itu akan dipandang sebagai kitab historis, yaitu sejarah, atau kitab teologis. Ya, itu harus jelas dulu gitu ya. Karena apa? Yang namanya historis, sejarah itu relatif. Jangankan kita ngomong 20 abad yang lalu atau sebelum Masehi ke era Musa, ya. Ngomongin yang baru kemarin tahun 60-an saja itu bisa beda. Contohnya, ya. Pakar sejarah kita itu kalau ditanya, ketika Presiden Soekarno menuliskan surat Sepersemar yang itu diamanahkan kepada Bapak Soeharto, itu dalam kondisi normal dengan ikhlas ditulis jebret, atau dalam kondisi ditodong. itu dua sumber berbeda, nggak sama. Ada yang bilang oh enggak, Bung Karno dengan ikhlas menuliskan. Ada yang bilang oh enggak, Bung Karno itu ditodong ketika mau menuliskan Sepersemar. Beda, peristiwanya sama, sejarahnya menjadi dua yang berbeda. Ya begitu. Memang dalam sejarah itu terdapat sebuah relativitas. Satu peristiwa yang sama diceritakan dengan dua sejarah yang berbeda. Karena sejarah itu tergantung sevalid apa informasi yang kita terima. Jadi kalau ada perbedaan dalam sejarah seperti yang tidak seperti yang
Apabila ada sebuah sejarah yang berbeda, tidak seperti apa yang kamu pahami, terus kamu bombardir, ya apapun titelmu, sekolah dimanapun kamu, jadi apapun kamu sekarang, entah itu jadi pendeta, entah itu jadi apalah, sepertinya kok lebih pantas jadi kondektur aja di Kalideres di Jakarta, terus teriak garugul, garugul, garugul. Karena apa? Sejarah itu relatif, jangan kau bilang absolut gitu loh. Nah, kalau kita memposisikan ini sebagai kitab suci dan dia berbicara tentang Allah, maka dia menjadi sesuatu yang absolut. Absolut itu kebenarannya tunggal. Gitu loh. Dia tidak boleh relatif seperti sejarah. Nah, karena kebenaran tunggal, maka antara teman Kristen yang mengatakan Allah Tritunggal dan teman Kristen yang mengatakan Allah Tunggal, tidak mungkin dua-duanya benar. Satunya itu salah, satunya benar. Dua-duanya salah, itu secara logis juga bisa. Tapi kalau dua-duanya benar, nggak bisa. Nggak bisa dua-duanya benar. Karena dia mencapai ruangan yang absolut. Nah, kita, kami, aku menjadi penonton yang baik. Biarkan mereka, biarkan teman-teman Kristen tetap berdiskusi. Ya, kita jadi penonton saja. Tapi tidak ada yang dua-duanya benar, itu tidak ada. Seperti ini kita bicara tentang budaya daerah ya. Di Siantar sana ya, ada yang namanya orang bilang tukang koyo. Tukang koyo itu tukang obat itu loh. Jual obat ya, dia mendeskripsikan obatnya, setelah itu banyak penonton dan tiba-tiba ada yang beli gitu. Padahal yang beli itu apakah pembeli? Bukan, dia kalau orang Jawa bilang combe. Temannya sendiri itu disuruh beli gitu, untuk memancing pembeli yang lain gitu. Memang sih omongannya bagus, deskripsinya bagus tentang ginjal, tentang tentang jantung, tentang paru-paru. Bagus deskripsinya. Tapi apakah obat yang dia jual itu benar-benar mandi, orang Jawa bilang ampuh, bisa bikin sembuh penyakit? Itu hal lain. Bisa juga dalamnya ternyata tepung terigu nanti. Tetapi deskripsinya, penyampaiannya, omongannya itu sangat bagus, sehingga orang tertarik untuk membeli obatnya. Maka itu dalam beragama itu hati-hati ya, hati-hati, harus hati-hati. Ketika kita beragama tidak berbasickan kitab suci tapi berbasickan dogma, itu kemungkinannya ada dua saja. Dia penipu atau dia tertipu. Dia tukang jamu atau dia pembeli jamu. Dia tukang obat atau dia pembeli obat yang di pinggir jalanan itu. Hati-hati. Karena Amsal ya, Amsal 4, sorry, Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab Amsal 14:12 kita sudah diperingatkan ya. Hati-hati, ada jalan itu, ini terjemahan lepasku, ada jalan yang dikira lurus itu jalan karena omongannya bagus. Oh ini begini, gitu. Ketika omongannya bagus, omongannya dikira itu jalan lurus, ternyata ujung-ujungnya membawa maut. Ya, maka dari itu kembalikanlah kepada kitab suci, ya, dan kita akan menemui kebenaran tentang Allah. Karena apa? Di sana Allah mendeskripsikan dirinya, bukan Allah menurut kita, tapi harus kita yang menurut Allah tentang berapa Dia. Ya, begitu. Karena apa? Jumlah itu perlu. Kenapa di Al-Quran dikatakan laisa kamislihi sayun? Tiada sesuatu pun yang menyerupainya atau tidak sama dengan lainnya, tidak serupa dengan lainnya. Ketika dia tidak ada yang menyerupai, maka dia menjadi tunggal. Begitu juga Bible mengatakan, dengan siapa engkau hendak menyamakan aku? Dalam bahasa retorika yang sangat bagus. Ini sastra tingkat tinggi. Dia mengatakan, dengan siapa engkau akan samakan aku? Itu artinya,
Aku ini ora podo, aku ini nggak sama, aku ini nggak ada yang menyamai. Ketika dia tidak ada yang menyamai, connect seperti apa kata Al-Quran tadi, maka dia menjadi tunggal. Kalau ada yang menyamai, dia nggak tunggal. Anda beli ini, tab, Anda tinggal ngomong, mereknya apa, tipe apa, mau perlu berapa, 5, 10, 12, ada. Ini berarti ada yang menyamai, dia tidak tunggal. Tapi teks-teks suci, baik dalam Bible maupun Al-Quran, dia yang Maha Agung itu mendeskripsikan dirinya, tidak ada yang sama dengan aku, berarti dia tunggal. Sampai di sini dulu, selamat berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.